Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam santun kebaratresnan. Selamat berjumpa dengan channel kami Pakai Hati 202. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur kepada Gusti Allah. Hari ini kedatangan tamu, saudaraku, sahabatku, soulmate-ku yang sangat luar biasa. Jam 11 malam kok mertamu kan. Kalau nggak timbul dari sini pasti nggak akan berani dan dia nggak akan diterima. Kalau biasanya, karena datangnya dari hati, ketemu hati, ya harus bertemu. Terima kasih Mas Cepun. Terima kasih Mas Sukman sudah hadir ke tempat kami. Kendalanya memang kita biasanya tidurnya itu di atas jam 12. Jadi ada obrolan sebelum tidur itu ya banyak kegiatan pribadi kalau nggak ada saudara. Alhamdulillah Mas Cepun, kita udah sering ketemu, sering sharing, ngobrol apa aja, ngobrol ringan dan sebagainya itu. Saya itu pengen tahu rahasianya Mas Cepun jualan bakso. Benar-benar baksonya harus manis ya. Kok dari pabrik tiba-tiba pindah alih profesi, dulu tukang kredit apa aja, sampai saya pernah kredit HP itu dari beliau Mas Sukman. Banyak tuh dari beliau itu. Itu kalau boleh tahu sedikit cerita Mas Cepun, jenengan dulu ngontrak, terus tiba-tiba punya rumah, tiba-tiba berani resign dari pabrik dan sebagainya, dan alhamdulillah saya dengar keluarganya punya putra 4. Iman luar biasa ya? 5 putranya sekarang. Laki 2, cowok, cewek 3. Ngisi lagi? Yang enggak udah gede. 5? Udah umur 2 tahun yang paling kecil. Masya Allah. Luar biasa ya? Super. Kebanyakan melek malam. Iya. Ya, itu salah satu. Jadi punya anak 5 tuh kebanyakan melek malam? Kebanyakan melek malam. Sambil berzikir ya? Iya. Sambil berzikir, sambil main bola sama istri? Sambil meminta. Meminta kasih sayang. Iya. Ini Mas ya, sebelumnya saya minta maaf karena di tengah malam gini saya main ke sini. Sebenarnya bukan dari hati sebenarnya Mas. Saya bukan dari hati karena ada amanah dari saudara tua saya untuk menyampaikan suatu hal. Kebenaran harusnya kemarin saya ke sini menyampaikan amanah itu, berhubung ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk saya ke sini. Ya minta maaf ini. Iya, baru kali ini, hari ini, jam ini bisa menyampaikan amanah dari saudara tua saya. Dan kebetulan kemarin kalau andai kata kemarin nggak ketemu, karena kita kemarin kan rapat terus sampai malam. Amin. Jadi udah dikehendaki gitu. Kenapa kemarin dibikin yang dari sana tuh nggak kesini kan? Di dalahnya ada nggak enak lah, ada acara apalah, nggak pas, nggak mood. Nggak mood itu dari siapa kan? Yang pasti Allah memberikan izin untuk ketemu malam ini yang pasti. Iya. Yang pasti itu. Kalau yang lainnya ya sudah perjalanan yang tidak mungkin kita tahu akan terjadinya, nggak ada yang tahu. Ya itu hanya Allah memberikan pertemuan di malam ini, di jam yang ini, harus jam malam seperti ini. Ya sekali lagi minta maaf karena udah mengganggu istirahat Mas Agus. Nggak ada masalah, justru kita bersyukur karena kan tadi pagi saya dalam batin itu begini, ya Allah, saya bikin video hari ini, baru bikin video 1. Tiba-tiba Pak Digondrong kan langsung pagi-pagi udah kesini ya. Pengen ngobrol dengan saya. Terus kemudian dari gerakan batin tadi, saya pengen ngobrol dengan seseorang kan. Allah menggerakkan jenengan datang ke sini. Ini kan semua gerakan Allah, nggak ada yang gerakan Allah. Pertemuan ini Allah yang ngatur. Dari salah satu jenengan pengen sini, saya pengen ngobrol dengan seseorang. Ternyata kan saudaraku, dan kita udah biasa ngobrol malam kan. Cuman sekarang kenapa, karena saya batasi itu nggak los-losan, nggak duduran. Kalau dulu kan sampai pagi sampai subuh. Sekarang harus menjaga keseimbangan. Rasanya gitu. Memang benar menjaga keseimbangan itu. Kalau kita sampai pagi terus menerus makan kurang, istirahat kurang,
olahraga jarang, pikiran pusing, hati gundah gulana, itu yang bikin kita sakit. Makanya dengan adanya pernah dibikin sakit itu kan bahasanya tegur yang sangat luar biasa buat kami gitu Mas Pun. Oh, menurut saya tidak Mas. Menurut saya Memang tidak ya. bukan karena itu kita sakit, bukan karena itu. Bukan. Karena namanya rezeki itu kan ya udah digariskan dari sononya. Bahkan kita melek malam itu sebenarnya bukan sesuatu yang jelek sekali Mas. Itu memperpanjang usia kita Mas. Mana dia? Iya, memperpanjang usia kita. Contohnya gini aja. Sedetik yang lalu itu adalah masa lalu kita. Betul. Sedetik yang akan datang itu adalah impian kita Mas Agus. Oh iya. Nah, Iya. hidup itu kapan? Ya ini, sekarang ini. Oh iya. Jadi kalau semakin kita banyak melek, Iya. berarti hidup kita panjang dong. Iya. Kalau dibawa tidur terus, kan Iya. tidur itu bukan hidup Mas. Iya. Hidup ya tetap tidur. Masuk. Hidup itu Mas. Tapi kalau untuk menjaga keseimbangan istirahat gimana? Jadi kalau untuk menjaga keseimbangan itu ada masanya Mas. Ada masanya. Jadi seluruh organ tubuh kita ini itu sebenarnya udah mempunyai channel-channel tersendiri. Di saat kita harus makan, ini udah mode kerucuk. Oh iya. Begitu kita udah ngantuk pasti mata ini lah. Oh iya. Hanya tidur aja. Oh iya. Tapi bila mana kerucuk ini tadi tidak kita isi, dia akan kenyang dengan sendirinya. Masa? Setelah waktunya habis dia akan kenyang sendirinya. Contohnya aja puasa. Oh iya. Jam 10 kita lapar itu. Iya. Kita tahan aja. Lewat jam 10 kan gak lapar lagi. Berarti masa laparnya udah kedaluarsa. Masa laparnya udah. Ngantuk pun seperti itu. Jam 10 kita ngantuk, kita tahan aja. Iya. Begitu lewat jam 10 ke sana, Iya. yang nggak ngantuk lagi, udah kancilan matanya. Jadi adanya di masanya ya. punya masa. Iya. Kita lagi bujangan nih, tukang minum, tukang kelahi. Setelah masanya lewat, apa kita tukang kelahi, tukang minum lagi? Iya. Kan nggak seperti itu. Iya, semua ada masanya. Semua mengikuti masanya. Iya. Dan masa-masa itu kan udah ada garisnya dari sononya, bukan kemauan kita loh. Udah ada garisnya dari sono-sononya. Nah, hanya kita diberi tuntunan oleh nabi-nabi kita untuk kita menggunakan akal pikiran kita biar sehat seperti itu. Menurut saya itu aja. Iya. Jadi nggak harus kita menyalahkan yang ini gara-gara ini kok sakit. Belum tentu. Ngerokok, gara-gara ngerokok sakit umurnya berkurang. Itu kan teori Mas. Untuk kenyataannya mbak-mbak kita itu dari bayek ngerokok sampai umurnya ratusan tahun. Iya. Ada banyak kan. Itu hanya sekedar pemikiran manusia yang menggandeng-gandengkan hal yang karena mungkin ini kurang makannya nggak teratur. Ya. Ini istilahnya kurang. Ini kurang olahraga. Nggak dikoreksi dulu gitu emang. Nah iya, dia kan nggak tahu fungsinya rokok. Yang bikin sakit itu bukan masalah rokoknya sebenarnya. Karena dia tidak memenuhi aturan berlebihan. Yang tadi dibilangin setiap orang melakukan sesuatu itu pasti anggota tubuh itu punya rem, punya takaran. Kalau kita ngerokok sebatang nggak apa-apa. 5 batang ukuran tubuh itu udah bilang. Berarti bukan rokoknya tapi ukurannya ya. Melebihi ukurannya. Sesuatu yang berlebihan itu ini tidak poinnya di sini ketemu. Ya. Air putih itu sehat. Apapun. Air putih itu sehat, kan? Apalagi yang mereknya Aqua, udah diakui pemerintah dibilang sehat air putih. Tapi kalau minumnya berlebihan 1 galon ya jadi apa? Muntah, sakit bisa di situ. Iya. Nah, jadi yang masalah bukan barangnya, bukan apanya, tapi caranya, ukurannya. Melebihi ukurannya. Melebihi ukuran, berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Kita minum alkohol semuanya. Kalau kita ngikutin aturan badan ya, bukan aturan untuk aturan takaran yang ditetapkan SNI itu kan nggak tentu sama dengan badan manusia kan. Kayak SNI semuanya satu logi kan. Itu kan ukuran SNI, tapi untuk badan seseorang kan beda-beda kan.
Ada yang satu tetes saja pusing, Iya, iya. kan tergantung badannya. Jadi ukuran badan kita sendiri. Iya, ukurannya ada di badan sendiri. Diri sendiri. Kalau Semua kita itu ukurannya ada di minum badan sendiri. alkohol nih, saya belak, nanti badannya akan respon masih kuat apa enggak. Makanya kita tinggal mengendalikan nafsu kita. Iya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita pengen kita pengenin, ya akhirnya harusnya satu logi itu kita udah ngerasa, ini udah cukup. Karena emosi tadi itu nggak bisa nahan nafsu tadi itu, akhirnya ya habisnya 5 botol, lempang lah. Karena tidak jadi melebihi ukuran. Tidak ukuran dan melebihi ukuran. Menurut saya itu bukan karena kamu ngerokok sakit, bukan. Bahkan rokok itu saya pernah dengar itu diciptakan itu orang pengen menikmati sesuatu yang lebih halus daripada air. Air itu udah halus, tapi manusia itu pengen menikmati yang lebih halus daripada air. Ternyata ditemukannya di rokok itu. Itu lebih halus daripada air? Iya. Kok bisa? Yang lebih halus daripada air apa? Kebul. Air itu akan menguap, membentuk kebul tadi itu. Itu kan kandungan air kebul itu kan. Hanya ingin menikmati lebih halus uapnya ya, uap atau asap itu ya. Iya, masa orang mau makan tembakau, jangan ngomongin asapnya yang dihidupkan. Yang bisa langsung ke situ kan asapnya itu. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau bahasa khalayak ramai atau bahasanya minum, nggak minum lebih baik daripada minum, atau nggak ngerokok lebih baik daripada ngerokok. Itu menurut sampean gimana? Ya, kalau menurut saya mah dibuat enjoy aja lah. Kalau saya juga kembali ke diri masing-masing. Diri masing-masing iya, aja. Kembali ke diri masing-masing. Kalau manusia itu udah punya takaran sendiri-sendiri. Iya. Yang penting dia bisa mengondisikan. Iya. Kalau dia tidak bisa mengondisikan, tidak tahu ukuran dirinya sendiri. Walaupun saya nih lagi nafsu nih rokoknya pengen nyantai, tidak menghiraukan ukuran kita, ya besok batuk. Orang kebanyakan sehari semalam bungkus lebih ya, angin gerok. Tapi kalau kita masih bisa kontrol diri kita, sebatang rokoknya udah pahit ini, mulut tidak enak, ya udah jangan rokok lagi, ya nggak batuk besoknya kok. Tinggal ukuran manusianya itu. Plus ada namanya garis hidup. Garis hidup itu ya udah ditentukan sama yang Maha Kuasa. Hari ini kamu harus sakit ya sakit, mau ngerokok mau enggak ya harus sakit. Itu tidak bisa dipungkiri hal itu. Tapi bisa dikurangi kali. Suratan itu ada, tapi bisa dikurangi, bisa lebih. Nggak bisa. Nggak bisa. Namanya udah garis. Nguranginya gimana? Mau demo sama Allah. Yang mau kurangin nyakit saya nggak bisa, udah gak ada garis. Kalau keyakinan saya bisa dikurangi, bisa ditambahi. Contohnya begini. Ini menurut saya. Dari jam 7 sampai jam 3 itu kalau kerja namanya kerja pokok. Jam 3 lewat itu namanya lembur. Suratannya udah ada. Si A tanggal 9 bulan 9 tahun 99 dia tabrakan suratannya. Kakinya patah, tabrakan. Itu suratannya. Tapi karena perbuatannya di sini banyak, baik banget. Baik banget perbuatannya banyak. Dia tetap terjadi jam 9 tabrakan. Tapi kakinya nggak patah. Hanya kakinya lecet. Karena ditebus dengan perbuatan banyak baik tadi. Kalau masuk ke situ nggak bisa ya. Itu keyakinan saya. Dan keduanya sama dibalik sekarang. Kita yakin nggak kalau ajaran para leluhur itu nanam anak-anaknya yang metik, percaya nggak? Ada percaya nggak? Enggak. Tanaman leluhur banyak nanam, nanti anak-anaknya yang metik. Nggak percaya? Kalau saya percaya. Jadi kita nanam ini, kita berbuat baik ini. Kalau nanti kita nggak metik, nanti anak-anak cucu kita yang metik. Contohnya kalau logikanya orang umur 80 tahun nanam kelapa, nggak mungkin dia metik kelapanya, buahnya. Tapi dia punya niat, aku nanam kelapa, senajan aku nanti nggak metik buahnya, karena prosesnya lama kan. Anak-anak cucuku yang metik.
dari leluhurnya udah banyak nanam nih. Nah, tapi pas giliran kita tinggal metik si anak tadi, perbuatannya jahat banyak berbuat jahat. Dia nggak metik, dia mundur lagi, sampai si A tadi, si B tadi yang berbuat jahat tadi ini sadar dan menyadari. Baru nanti setelah dia sadar dan menyadari, barulah dia ditolong Gusti Allah. Itu keyakinan saya. Kalau saya yang punya keyakinan gitu. Kalau perbuatan baik dan jelek nggak mempengaruhi dalam kehidupan kita, apalah artinya kita berbuat baik, apalah artinya kita menjauh dari yang jelek. Ya kalau perbuatan baik jelek itu emang berpengaruh pada diri kita. Tapi kalau untuk anak-anak kita ya enggak. Masalahnya manusia lahir itu sudah diberikan rezeki masing-masing, kodrat irodat masing-masing. Enggak harusnya saya yang berbuat ke anak-anak yang menikmati itu yang alam nyata ini. Kalau yang diri kita yang berbuat ya kita yang ngerasakan itu. Orang kita yang berbuat kok anak kita yang nanggung. Ya perbuatan anak kita mah kita ya udah beda, udah lain urusannya udah. Ya perbuatan anak ya jelas anak yang menerima perbuatan kita ya kita yang menerima lah. Kita berbuat nggak sopan sama orang lain. Ya kita yang begitu kencam orangnya dibilang orang nggak benar. Tapi kita berbuat nggak sopan, anak kita sopan. Ya anak kita orang berbuatnya beda ya dia dibilangnya itu bapaknya nggak sopan tapi anaknya sopan. Kan seperti itu. Jadi perbuatan kalau orang kiai bilang itu begini loh. Jadi perbuatan kita itu baik buruk itu akan diperhitungkan walau sebiji jaro. Bukan perbuatan kita dialihkan ke anak kita, bukan. Kalau yang orang pintar-pintar itu bilang begitu. Berarti kan perbuatan kita ya kita sendiri yang nanggung. Ya perbuatan anak ya anak kita yang nanggung. Cuma kalau kita berbuat baik, gesekan kita di masyarakat itu tidak separah orang yang berbuat nggak baik. Harusnya yang senang ini 10, kalau kita berbuat jelek. Kalau kita berbuat baik, yang senang sama kita 20, 40. Karena kita berbuat baik, seperti itu. Untuk pandangan saya gitu. Kalau kita berbuat yang nggak baik, anaknya berbuat baik, tetap aja anaknya di sana ya terimanya masyarakat baik. Cuman kata-kata bapaknya dulu nggak baik, bapaknya pencoleng gitu. Tapi anaknya kok baik banget ya. Ya karena perbuatan dia, karena perjalanan anak itu kan punya perjalanan, punya memori. Saya jangan sampai seperti bapak saya itu seperti itu. Nah dia kasihan seperti bapak saya. Mungkin seperti itu. Jadi perbuatan orang tua itu nggak ada harapan untuk anak-anaknya. Ya perbuatan ya ditanggung masing-masing. Cuman pendidikan orang tua itu nanti akan dinikmati oleh anak-anaknya. Pendidikan orang tua dan sekeliling dia itu pun tergantung anaknya. Kalau anaknya itu udah dididik baik nggak baik, ya anaknya yang jadi nggak benar gitu kan. Jadi pendidikan orang tua itu kan hanya sebagian kecil. Sebagian gede itu nanti pertumbuhan anak itu mau gimana ya lingkungannya kan. Karena orang tua, pengawasan orang tua itu nggak seperti pengawasan lingkungan. Kalau lingkungan itu mempengaruhi besar pengaruhnya daripada yang ajaran orang tua itu. Orang tua kan ya kerja, ya jarang di rumah, ya main. Tapi untuk lingkungan kan dia tiap hari memang ada di lingkungan situ. Kalau dengan harapan orang tua berbaik akan nurun di anak-anaknya. Itu enggak seperti itu Mas. Jadi ya. Pendidikan kita gimana caranya mendidik kita biar adat anak, merubah adat kita yang enggak baik, adat anak kita menjadi lebih baik. Itu baru ngaruh. Tapi kalau perbuatan kita yang enggak ngaruh lah ke dia. Perbuatan kita. Tapi setidak-tidaknya nih, kalau kita berbuat baik, ya anak kan dari segi ajaran dia memperhatikan lingkungannya. Lingkungan itu kan termasuk bapak, termasuk teman, mbah dan segalanya di dalamnya situ. Ya mungkin ini hanya mungkin aja orang, saya juga orang bodoh sih. Ya kembali ke diri masing-masing. Anak-anak hanya sekedar
wawasannya saya sewu, terima. teman sahabat saudara Imam berada bukan berarti menggurui atau menasihati, ini hanya sekedar sharing. Makanya setiap ada masalah, kalau sharing atau berbagi pengalaman itu, tutupnya itu kembali ke diri masing-masing. Nah, masalah agama tutupnya lakum dinukum waliyadin. Nah, masalah apapun nggih monggo, itu kan jenengan, keyakinan jenengan, kewajiban jenengan. Ini pendapat saya begitu, pendapat jenengan begitu. Itu akan selesai manis. Enggak ini kan ngobrol aja. Ya betul, saya kembali cuman, ke diri masing-masing. cuman Tutupnya begitu. apa yang Kalau saya pendapat. rasakan, apa yang saya lihat, ya saya ungkapin. Orang saya rasakan seperti itu, yang saya lihat seperti itu, kan setiap orang kan beda-beda cara lihatannya. Iya, kan makanya kan kembali ke diri masing-masing. Ada orang yang penglihat matanya tajam, ada yang melihat matanya itu nggak tajam, bahkan nggak bisa lihat, tapi kupingnya, penglihatan kupingnya itu pendengarannya lebih tajam, hendusannya lebih tajam, omongannya lebih tajam. Jadi manusia kan punya sisi berbeda-beda. Ada yang lebih menonjol dan ada yang kurang. Jadi mungkin ini omongan saya itu karena panca indera saya itu kurang bagus semua. Mungkin seperti itu. Jadi omongannya ngawur aja, salah. Ya nggak ngawur, itu kan pendapat jenengan. Agama saya nol pudul juga nggak pernah pesantren. Dari kecil aja kurang lah di agama. Tapi kalau perbuatan baik kan diajarkan yang lebih. Kalau perbuatan baik itu kan nggak hanya dasarnya agama, tidak hanya. Karena agamanya itu benar, kembali ke dirinya masing-masing. Ada orang beragama kelakuannya lebih parah nakalnya daripada orang nggak beragama, ada. Kan patokannya bukan agamanya, akhlaknya, hatinya, pikirannya, bukan agamanya. Agamanya semua bagus, semua agama itu bagus, kembali ke dalam keyakinan diri masing-masing. Termasuk kembali ke diri masing-masing. Mau apa dia hasil itu, mau kemana dia, pengen apa, kan seperti itu. Ya iya, kembali ke diri masing-masing, keyakinan masing-masing. Makanya kan yang sering jadi masalah itu bila mana kita sudah melewati batas-batasan. Misalnya ada orang Islam, dia udah mulai masuk batasannya orang Kristen, dia orang Kristen akan marah. Begitu juga kebalikannya. Bila mana ada orang Kristen melampaui batasannya orang Islam, pasti orang Islam juga marah. Dan kepada Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya sama. Maka dari itu 6 agama di Indonesia yang disahkan dan satu aliran kepercayaan itu sudah menjadi patokan atau agemane yang ada di Indonesia itu harus saling menghormati, menghargai. Justru itulah Indonesia adil, makmur, sejahtera itu karena persaudaraannya tidak pandang ras, suku, agama, dan golongan. No. Kalau masalah persaudaraan itu ya nggak harus mandang agama dong. Karena kalau saya pernah dengar itu kan ada orang Jawa bilang begini, Bapak Angkoso, Ibu Pertiwi. Berarti bapaknya Angkoso, ibunya Pertiwi. Yang bapaknya Angkoso, ibunya Pertiwi ya saudara semua. Berarti makhluk yang ada di situ adalah saudara, makhluk Tuhan semua. Iya, makanya kan bukan wong Indonesia itu patokannya kan dasarnya Pancasila. Ya. Nek wong Indonesia kuwi patokane kumpulan persaudaraannya, kekeluargaannya, sebangsa se-Indonesia ini tidak pandang ras, suku, agama, dan golongan. Mereka adalah wong Indonesia, rakyat Indonesia harus bersatu. Makanya kata saudara itu sebenarnya jadi saudara. Ini kan sak gelas, satu gelas, sak piring satu piring, sak ember satu ember. Kalau saudara, berarti kan satu udara. Nggak ada yang hidup. Selama manusia itu sama-sama yang dihirup, berarti saudaranya. Nah itulah indahnya Indonesia itu bisa menciptakan yang bermacam-macam ras, suku, agama, dan golongan yang bersatu. Makanya Pancasila itu luar biasa di luar. Ya, di luar. Iya. Iya benar. Kalau Pancasila itu bahasa di luar. Zamannya Pak Harto aja Pancasila itu di luar. Jadi apa namanya, perdamaian dunia itu di luar. Ya bahasanya gitu. Andai kata rumusan Pancasila itu juga dipakai di luar negeri, rumusannya, gagasannya itu pasti
mereka tidak ada perang, satu sama lain nggak perang kalau mau mengikuti. Begitu juga halnya kembali, sebenarnya semua itu ajaran sudah benar, rumusan sudah benar, semuanya ajaran sudah benar, kembali ke dirinya masing-masing. Cuman kita secara kebetulan indah hidup di Indonesia, mau nanam apa nyebar aja tanam. Bahkan saya boleh bilang Indonesia itu surga dunia. Yang menemukan, yang bisa menemukan, harus dong, namanya kita orang yang bisa Indonesia, menemukan, ya harus tinggal di Indonesia, Indonesia lah. menemukan Syukur. kebahagiaan, kemuliaan, dia akan bisa mengatakan Indonesia surga dunia. Nah, surga itu kan tempatnya orang baik-baik katanya. Surga gambarannya, surga itu tempatnya orang baik-baik, semua ada di sana. Sebelum dia ada di surga beneran, ya di dunia dulu bertemu dengan orang-orang baik. Walaupun nggak baik, kita yang baik, selalu indah, selalu ceria, selalu bahagia seperti ada di surga. Berarti kan surga dunia dulu itu, merasakan surga dunia dulu. Tapi kan memang itu harus ada yang dilewati. Bukan surga dunia, Rik. Surga dunia, Kebahagiaan dunia. surga dunia itu kebahagiaan. Surga dunia. Kalau surga asli nggak berani mengatakan saya. Mana ada yang udah tahu? Ya, surga dunia. Kalau mau surga dunia di mana tempatnya? Surga di mana tempatnya? Surga apa nih? Surga enggak, gambaran surga di mana tempatnya? Filosofi atau lambangnya atau senapannya di mana? Waduh, ini kan surganya surga apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Enggak usah nyari jauh-jauh nyari surga. Kalau ingin bukti hidup seperti ada di surga, harus bersinggung di kaki ibu, berbakti sama ibu, nyenangi ibu, membahagiakan ibu, dan seterusnya itu. Dia akan hidup seperti ada di surga. Surga kan ibu dulu. Dia akan, seseorang itu akan hidup seperti ada di surga. Dan sangat yakin dan percaya. Nah, saya ngalami nganggur 10 bulan, dapat duit, nyari duit 1.000 aja sulit waktu itu. Belum punya anak, kosong 5 tahun. Gimana, susah pol hidup. Jualan apa aja jatuh, nggak bangun-bangun. Waktu itu jualan beras, jualan pon, jualan bensin, jualan HP, jualan sepatu, jatuh nggak bangun-bangun. Karena saya belum berbakti sama ibu, saya belum bersikuh di kaki ibu. Sampai dia kerja berdua nggak cukup buat makan. Setelah saya bersikuh di kaki ibu, membahagiakan ibu, nyenengin ibu, kemudian Allah ganti, hadiahkan untuk saya anak 3 brudul. Ya kan? Terus kerjaan langsung terbuka terbentang lebar. Ada aja. Brudul itu kayaknya padang brudul. Nah, ya artinya kan di situ kan ilmu titen, butuh ilmu titen. Kalau bagi orang lain yang nggak mengkaji dirinya, nggak mengaji alamnya, nggak mengkait-kaitkan, dia nggak akan bahas itu. Dan nggak ada kait-kaitan dengan itu. Nikah aja, punya anak aja gitu. Susah aja, sulit aja, masalah aja gitu. Tapi bagi seseorang yang mau mengkaji dirinya, mengaji alamnya, mengaji rasanya, dia ada kaitannya, semua itu ada kaitannya. Makanya saya berani menyimpulkan, nek pengen ngerasani surga urip oleh ning surga dunia, suami harus berbakti sama ibu bapak. Suami berbakti ibu bapak. Setelah itu bisa, nggak ada masalah. Istri berbakti sama suami. Jangan ada masalah dua ini. Istri berbakti suami berbakti sama ibu bapak. Setelah itu benar, yakin anaknya akan berbakti sama kita. Setelah itu berikutnya, jangan pernah menyakiti satu orang pun di dunia ini. Jangan pernah menyakiti satu orang pun di dunia ini, entah apapun agama, ras, dan sukunya. Ketiga, kalau punya utang beres. Keempat, rajin sedekah. Kelima, jujur, komitmen, tanggung jawab, sabar, ikhlas, selalu eling Allah, pasyar, adil. Wes 11 itu aja, lakukan itu. Yakin dalam hidupnya seperti ada di surga, bahagia selalu. Bahkan nyaris dalam kehidupannya itu, setiap ada kesulitan Allah memudahkan, setiap ada masalah Allah menyelesaikan. Kemarin itu saya nangis
maaf, bukan berarti pamer duit tangis ini. Kontrakan mau habis, keadaan seperti belum menentu. Tiba-tiba ada yang transfer untuk mencukupi kontrakan itu. Gimana nggak sampai bersyukurnya itu sampai menangis. Padahal kita sudah bilang sama adik kita, Dek, aku nyileh yo bayar kontrakan. Wis ngomong karo adik. Beberapa bulan hari kemudian kok tiba-tiba tak juga ada yang bayar. Gimana nggak menangis terima kasih sama yang kuasa itu. Dan itu butuh ilmu kita, dan itu butuh nangis mau bersyukur. Masya Allah, ya Allah, mau gimana lagi ya Allah, aku bersyukur padamu. Sulit saya memudahkan, susah saya kok. Saya pulang kampung itu waktu ke ibu itu bawa dia 2 juta. Yakin kan, lo yakin pasti ada pertolongan. Cukup enggak ini 2 juta ibu buat ibu ini kan. Nah ngirit-ngirit cukup. Tapi kan di kampung kan mungkin kita enggak ini ya itu kan. Ada penting urusan ini itu enggak mungkin cukup 2 juta itu. Sampai tengah jalan di sekitar tol Cipali atau di tol waktu itu ada yang transfer 4 juta. Terus langsung saya kasih WA ke istri saya yang loh ilmu yang apa yang kita yakini, kita bawa 2 di tengah jalan ditambah 4 juta 500. Udah tenang plong, kembali lagi ke tangan seger. Jadi ilmu-ilmu itu yang kita kadang-kadang butuh dipupuk keyakinan. Yakin selama saya benar, nggak mungkin ada masalah dalam hidup saya. Saya seperti ada di dalamnya meja ini. Ada di dalam meja ini kan. Kita seperti ini. Kita ada di meja. Kalau kita udah hidup di jalan Allah, nggak mungkin kita boleh jatuh, nggak mungkin. Saya ciriin, pasti susah banget masuk, susah banget masuk. Bahkan saat nggak ada order itu kan orang pusing bingung gimana caranya ini. Udahlah, jalanin bendera aja. Ada laku enggak yang penting bertahan. Karyawan jangan sampai enggak kerja gitu. Berani spekulasi. Jalan bendera, uga-ugaan jalan bendera kecil tadi. Uga-ugaan itu waktu jalan masih pusing-pusing, pakai enggak, kejual enggak nanti gitu. Udah jalan aja itu. Lah giliran saat yang tepat, giliran rezeki sudah datang, ada yang transfer, ada yang DP itu. Saat yang tepat buar gitu, Masya Allah, ya Allah. Tapi saat benar-benar kita dibikin nggak ada, itu yang kita nggak selalu bersabar kadang. Harus perlu ilmu titik. Seorang pengusaha kalau pas nggak ada 10.000 aja kan nggak ada. Benar-benar nggak ada kalanya gitu. Tapi nggak lama, mungkin 1 jam 2 jam atau 1 hari 2 hari nggak ada. Tapi setelah datang ada, melebihi berbulan-bulan kan. Tapi itu cara pandang kita, niteni kita sendiri. Kemudian kita yakini, ya Allah, saya selalu ada, yakin. Orang banyak mengingatkan kita, jangan pernah ngomong nggak ada. Akhirnya terus belajar dari situ. Saya selalu ada, selalu berpikir positif. Saya naik, saya maju. Dipupuk rasa itu. Kadang kita juga pernah salah ngomong. Jangan pernah ngomong kita ini posisi di bawah. Waktu saya ngomong posisi di bawah, banyak orang yang bilang begini, Mas Poleng itu sekarang posisinya di bawah. Ada seseorang namanya Mas Yudi, halo, membelani saya. Mas Poleng bukan turun, naik dia. Naik, iya, saya naik. Bukan turun, posisinya gitu. Ternyata bahasa kata itu sudah membangkitkan kita. Jangan pernah ngomong turun, tapi naik. Bilangnya nggak boleh bilang negatif. Kemudian kita salah ngomong lagi yang kedua kali. Kita ada yang mengingatkan lagi, yang lebih senior dari kita. Baru kita ngomong, iya ya. Kita sudah belajar mindset ISPRE, pola pikir ada 2. Kita udah belajar ngomong jangan yang selalu yang positif. Kadang-kadang kita keluar angka. Gimana kita ini nggak selalu sharing. Kita harus selalu ngomong bareng-bareng gitu. Itulah indahnya kebersamaan. Monggo Mas Sukman nambahin nopo. Manca agak menengi. Justru diam tuh Mas.
Ya, kalau Diam itu Mas. kalau nggak ketimbun mah ya nggak kelihatan. Tapi emas suatu saat akan muncul dengan sendirinya, akan dicari orang. Mutiara itu belum ketimbun dicari. Emas itu di gunung dikeruin dicari emasnya, dicari. Makanya kalau kita bisa jadi seorang emas, jangan yang 22 karat loh, yang 23, tapi yang 24 karat akan dicari orang. Buktiin itu, jujurnya teruji, ikhlasnya teruji, sabarnya teruji, kasih sayang teruji, senyumnya teruji, tertawanya teruji, karyanya teruji, loyalitasnya teruji, semua teruji, akan dicari orang. Nggak sulit kerjaan, akan dicari. Makanya jangan jadi orang yang mencari orang, tapi jadi orang yang dicari orang. Karena kita mau, ya Allah, saya ingin ngobrol dibayar ya Allah. Di sini mungkin salah satu sarana, ya Allah saya ingin ngobrol dibayar. Kita buktikan aja. Masalah bayarnya engkau yang punya wenang, tapi hamba memohon. Udah dibayar langsung. Ya udah pasti. Umurnya lebih panjang. Nah ini udah nggak hidup ya kita Tidak hanya itu aja, tapi benar semuanya itu benar. Makanya sampai nulis apa kebaikan nanti terjawab. Semuanya akan terjawab. Semuanya kan proses waktu yang menjawab. Nulis kebaikan. Dulu waktu saya di kampung itu saya akan merantau. Nanti setelah merantau 3 tahun saya akan beli motor. Setelah 3 tahun kemudian saya akan beli rumah. Setelah itu saya akan menikah. Dan tak terus di kampung waktu itu. Itu kejawab semua Mas. Kejawab semua. Bahkan bukan hanya itu, tambah-tambahnya ada. Bonus-bonusnya dari apa yang kita tulis itu. Berarti menulis itu juga baik, bagus. Menulis kebaikan itu juga bagus untuk kita. Karena kalau kita nulis di tembok kan menjawab, yo nek iso ngomong tembok nggak tak jawab. Maka nulis yang baik-baiklah di tembok. Nulis di bukunya akan ngomong, yo nggak tak jawab. Karena saya pernah punya utang 128 juta, 121 juta, 128 di Bank Jatim, 121-nya di label. Itu waktu saya melihat utang gede itu, kejebak utang namanya. Saya kan bingung bayarnya, gimana dari mana? Saya nangis, ya Allah, ini bukan wilayah saya, ya Allah, ini wilayahmu. Kalau 5 juta, 1 juta, sampai 10 juta, yang saya masih bisa, ya Allah. Ini udah ratusan juta kan, itu buku utang itu sampai tetesan air mata itu kebloh itu, sampai lutek bekas tetesan air mata itu. Ngadu ke Allah, gimana ini kan memang benar-benar bukan wilayah kita nggak kebayang. Tapi manusia itu memang makhluk yang diciptakan yang paling disayang kok. Jadi iya. Jadi setiap apa yang di kesusahan pada manusia itu ya Allahnya itu pasti memberikan sesuatu kehebatan kepada manusia. Kalau sudah kejawab. Contohnya aja begini. Manusia dimasukkan ke neraka. Allah itu memasukkan manusia ke neraka enggak hanya masukkan aja ke racun dari kapok enggak. Kalau ini murah marontek kok. Kalian murah marontek, putus lehernya nyambung lagi. Putus lehernya nyambung lagi. Siram air panas hancur nyambung lagi. Ternyata Allah tidak menyiksa manusia. Allah itu hanya melihat ketaatan malaikat Malik taat enggak kamu perintah saya tuh ini gitu kan. Setelah Maliknya taat ya udah manusia itu ini umatnya Nabi Muhammad ini ada syafaat sana ke surga kan berarti kan enggak nyiksa manusia cuman atas ketaatannya malaikat aja kali. Dimarahin pakai aja. Ya nggak apa-apa ini pendapat kan kalau malaikat udah pasti patuh kan taat itu udah pasti kalau malaikat. Kalau manusia kan naik turun. Tapi kalau Rasulullah itu naik. Itu tadi bercanda itu. Iya. Takut saya. Tapi jadi takut saya. Nggak apa-apa kan itu kan kalau merasa takut ada di salah kan berarti oh ini salah. Saya minta maaf kan. Ini kan terus dari hati. Cuma bercanda. Bercanda. Itu sama. Mohon maaf kalau salah. Dan biasanya ini dari hati oh iya ini salah.
Akhirnya jenengan diingatkan oleh hati ini sampean mengingat, oh ini salah, berarti hati ini sampean mengingatkan itu. Nah itu kan harus belajar. Dan sekali lagi ini bukan berarti menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi pengalaman teman sahabat saudara dimanapun yang berada. Ya kalau dikaji dari yang sampean tadi ya, yang disiksa hanya perilakunya, utuh lagi, putus utuh lagi. Yang disiksa perilakunya, orangnya utuh kembali. Tapi katanya dengan saya tadi, setelah saya punya utang 121 dan 128 juta tadi, pertolongannya ada, saatnya ditolong itu ada, tunggu waktu. Artinya poinnya, kalau kita punya utang tapi dalam hati dan pikiran kita, saya akan bayar gitu. Aku nggak bayar, enggak, aku akan bayar di pikiran dan di hati. Nanti seluruh akan menjawab itu. Dan saat yang tepat, gampang saat yang tepat itu. Ketemulah saudara saya sebelah itu, saya punya utang segini, gimana, udah bayar bunga aja, banknya pindah, akhirnya pindah bank BRI diganti 300 juta waktu itu, langsung bisa lunas itu 128 sama 121 juta itu bisa lunas langsung seketika. Akhirnya banknya BRI ganti bank, dan kemudian mudah-mudahan suatu saat saya akan lunas ini yang tadinya 5. Dan semua itu harus dicoba. Pengusaha harus mencoba berani. Pengusaha rata-rata kan berani ngambil spekulasi. Dengan pengalaman banyak tadi akhirnya kan kita bisa menyimpulkan, oh ini aku salah, oh ini aku terlalu berani, oh ini aku dunia ini kan ada kesimpulannya. Masukan kayaknya udah. Alhamdulillah. Semangat itu sampai. Artinya kita ngobrol kayak begini ini mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Ada termotivasi dari yang lain. Ada yang, oh saya juga ngalamin kayak gitu. Tapi semua itu sebenarnya sama manusia itu, depan sama belakangnya aja. Cuman ada yang mengkait-kaitkan sama enggak, ada yang titen enggak, kembali ke dirinya masing-masing. Ada yang ngiteni enggak gitu. Kalau kita ngiteni, oh saya berbuat baik ini ketemunya ini, saya berbuat jahat ini ketemunya ini, aku begini jadinya begitu, aku begitu jadinya begini gitu. Terus dikoreksi diri dalam diri. Ketemu, akhirnya orang akan terus mengaji dirinya. Tidak hanya ngaji kitab atau ngaji buku. Pertama ngaji kitab atau ngaji buku. Belajar kitab atau ngaji. Ngaji kitab atau belajar buku. Setelah ini bisa, ada urutannya. Ngaji alam. Ini tadi dituangkan di alam, dipelajari alam. Setiap gerak-gerik apapun dipelajari. Kemudian setelah ngaji alam, ngaji diri. Semua dimasukkan ke dalam diri tadi. Setelah ngaji diri baru ngaji rasa. Nah kalau udah sampai ngaji rasa ini, mentoknya ke hati, mentoknya Gusti Allah, nggak ada lagi pelajaran di atas, belajar di atas Allah itu nggak ada lagi. Mentoknya belajar Allah. Di atas Allah nggak ada lagi. Pelajaran yang paling mentok ya belajar Allah. Sampai itu indahnya luar biasa. Fala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan jadi tenang. Yang seperti ini juga termasuk zikir. Karena belajar ngomong zikir itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia nah ingat. Apapun yang bisa mengingatkan Allah berarti zikir. Makanya rumah kita bentuknya musola, berarti rumah Allah ya zikir terus. Karena mengingatkan orang pada Allah. Itu udah ada madu. Tergantung kembali ke kita. Tapi tujuannya kan seperti itu. Dan kalau orang seni memang aneh. Kalau nggak senang nggak aneh, nggak seni. Nanti akhirnya tambah di belakang. Selesaikan dulu ngobrolnya. Sebenarnya udah malam. Yeah. Saya itu mau pamit. Ya, itu udah ada rasa gitu, rasa tandanya tadi udah. Sebenarnya Mas Cepon yang sudah ngantuk, tapi nggak berani terus terang bilangnya Mas Sukman udah ngantuk. Padahal dia sendiri yang ngantuk. Alasannya Mas Sukman yang ngantuk. Gitu. Iya, begitu. Kan kebaca. Oke teman sahabat, terima kasih. Ini hanya sekali lagi bukan nasihat atau menggurui, hanya ngobrol ringan, berbagi pengalaman. Karena saya senangannya begini. Saya senangnya di mana tempat berada itu ngobrol masalah kehidupan, ngobrol Gusti Allah, ngobrol keadaan, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji alam, di mana kita berada. Itu obrolan yang paling indah. Insya Allah siapapun yang ngobrol tentang itu, dia akan menemukan ketenangan batin. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk orang lain dan Gusti Allah ridho dan didukung oleh seluruh alam.
Ada salah dari kami dan Mas Joko Mas Lukman, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Nuhun. Aku jadi malu.